Halo RBers, apa kabar? Kali ini saya mau sharing film The Invention of Lying. Jadi penemuan tentang berbohong. Ceritanya itu ini film itu di suatu kota di Inggris. Ada kota isinya itu orang-orang jujur, orang-orang yang percaya bahwa apa yang dikatakan itu suatu kebenaran. Jadi orang kalau nggak jujur itu kayaknya nggak bisa di kota itu, nggak bisa. Kota itu auranya itu semua serba jujur, jadi apa yang dikatakan jujur. Ceritanya kemudian ada seorang pria ini kurang kaya saat itu, naksir sama perempuan cakep, karirnya bagus, penghasilan otomatis lebih bagus. Dia coba ajak pergi kencan, ajak makan di restoran karena sayang sekali. Jadi uang itu uang rasanya ini deh nggak apa-apa buat dia gitu. Sampai si perempuan itu bilang, pertama, kamu penghasilannya di bawah saya itu penghasilan lebih bagus dari dia, jadi ya dia kurang maunya karena itu. Dan kedua, wajah, bukan penampilan ya, wajah kamu, fisik kamu itu kurang mentereng, kurang bagus. Jadi laki-laki biasa nurunin wajah ke anak, dia nggak mau anaknya itu kurang kece gitu. Jadi dua alasan itu. Tapi dia itu mau diajak jalan karena menghargai si pria ini. Jadi bukan rasa nggak ada, tapi menghormati dan mau bersahabat, gambarin gitu. Nah, si pria ini dengar kata-kata itu sebenarnya kecewa banget kan, sedih gitu. Tapi dia tetap jalanin itu dan dia pulang kecewa, sedih. Besoknya masih masuk kantor, ternyata dia seorang penulis cerita film di suatu perusahaan agensi perfilman, agensi apa ya sebutannya ya, agensi film gitu, yang biasa produksi film kayak rumah produksi. Nah, dia itu bagian nulis naskah kan, dan dia itu dikatakan hari terakhirnya dia di sana karena dia mau dipecat karena hasilnya itu bukan perusahaannya yang kurang bagus, tapi perusahaannya bosnya menilai bahwa kinerja dia dalam menghasilkan naskah-naskah itu nggak bagus gitu ceritanya. Kemudian ada hasutan dari karyawan-karyawan lain bahwa mendengar lebih baik dia cepat dipecat karena diketahui dia hanya mengulur-ngulur waktu, minta waktu untuk melakukan perbaikan, tapi nihil song gitu. Jadi ini deh, ada yang menghasut, ternyata nanti ketahuan bahwa agar dia dipecat gitu. Udah, akhirnya hari terakhir dia bekerja di sana, dia pulang, ditagih lagi uang sewa sekitar $800 per bulan. Oke, dia bilang dia hanya ada $300 gitu. Dan itu pun di bank. Akhirnya dia ke bank. Dia bilang, teller yang bagian ngasih uang bilang, sistem sedang offline dan berapa sih uang yang ada di tabungan itu, karena kota itu terkenal jujur kan, jadi semua serba jujur. Sampai dia bilang $800. Tapi saat sistem menyala, tiba-tiba sistem juga menyala, mungkin tadinya mau dibantu dicairkan, dan kelihatan di komputer hanya $300. Kemudian si tellernya bilang, bisa jadi ada kesalahan sistem. Ya sudah, ini $800. Wah, itu siapa yang nombok, saya juga gak ngerti. Ini film, jadi aduh, di film itu apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Di film itu semua bisa dibuat, tergantung khayalan dari penulis cerita. Udah, akhirnya dapat $800, dia pulang, dia bisa bayar sewa apartemen. Dan dia itu ngunjungin ibunya yang di panti jompo, dan dia sayang ibunya, digambarkan begitu, tapi sudah menua dan ada sakit. Akhirnya
dia bisa tuh, dia itu kayak ada semangat maju. Dia setelah bertemu ibunya juga, ibunya itu apa ya, inilah dia ngecek tapi nggak tinggal biasa orang luar negeri nggak tinggal sama-sama sama orang tua kayak gitu. Nah dia akhirnya dia putar otak lagi biar dia kan dia ini ceritanya, dia mikir dong, dari bank aja bisa ngeluarin uang, dia mikir gimana cara dapat uang lagi. Akhirnya dia nggak tahu ya, dia kayak punya kemampuan manipulasi atau bagaimana, apa dia itu orang-orang di sana jujur, dia bisa mungkin bisa memanipulasi dengan omongan bahwa saya punya kartu ini loh. Jadi dia tuh dia main judi, masuk ke tempat judi gitu, dan dia itu ngajak temennya dia di tempat apartemen yang sama, dan dia itu bilang dia itu beritikat untuk manipulasi dia, karena tahu orang-orang jujur ya teman-teman, kita jujur aja bijaksana gitu, tahu kalau jujur lingkungan kita, tapi kalau ada indikasi seseorang yang nggak jujur kita harus tahu, cegah. Nah di situ mungkin di tempat permainan judi dia ada manipulasi ini loh, dia punya confident, kepercayaan diri bahwa dia bisa nunjukin dia punya kartu yang bagus, dia tahu cara bermain tentunya. Udahlah, jadi orang seperti percaya dia itu akan kalah si lawannya dia itu. Akhirnya dia diceritakan dapat uang banyak lagi dari permainan judi. Udah dia, jadi ini naik jenjang karirnya tuh, penghasilannya naiknya step by step, tapi gitu naik ya. Oke, dia pulang, kemudian dia inisiatif lagi, kota jujur nih ya, dia ketik. Jadi sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang heboh, bohong, tapi dia seperti ceritakan jujur. Nah dia ketik naskah itu yang kira-kira thriller, yang kira-kira itu menarik banget sesuai permintaan bosnya kan, kamu ceritanya nggak menarik. Nah dia buat cerita menarik, kemudian dia akan karang cerita itu bahwa ini cerita sesungguhnya, dan naskahnya itu dia celup di air kopi sehingga terlihat seperti kertas lama. Udah akhirnya dia kelar ketikan, ceritanya itu mengenai sesuatu yang menarik banget ya, thriller menarik, membuat orang itu seperti bisa terperdaya dengan ceritanya dia. Jadi dia seperti punya kemampuan untuk bukan mempengaruhi orang aja ya, tapi jadi bisa membuat orang percaya bahwa apa yang dia katakan benar. Dia belajar dari pengalaman dia, katanya harus buat yang menarik ya, saya nggak tahu ceritanya apa. Dia datang ke kantor lamanya, dia bilang ke bosnya, saya ada menemukan naskah lama, dan ini ceritanya itu ini banget, sejujur-jujurnya dan bisa mempengaruhi orang. Udah dipanggil tuh ngumpul, apalagi kata naskah lama segala kan, dipikir dia jujur, nyata kan dia ingin pakai air kopi. Udah gitu semua berkumpul, dia cerita gimana, saya nggak bisa nangkep banget apa yang dia ceritakan kayak gitu kan. Nah orang tapi tergugah, dan naskahnya itu dibeli bosnya dengan harga mahal, dapat uang lagi di situ. Ini cerita film makanya. Oke. Setelah itu apa yang dia lakukan lagi, dia dia mulai dikenal dong, cerita filmnya dibuat film dong sama rumah produksi itu, dan dia dapat kabar dari rumah panti jompo bahwa ibunya akan meninggal kritis. Dia bertemu ibunya, kemudian dia berbicara dan mendengar bahwa ibunya mengatakan bahwa dia takut nanti meninggal itu menjadi kekelaman, menjadi kegelapan yang abadi, kesepian ibunya segala kan, ada sakit jantung, dan kata dokter hanya menunggu waktu. Saya juga nggak ngerti apa ini hanya gimana, orang nggak harus sakit jantung segala kan diobatin, harapan hidupnya tinggi, apalagi kalau nggak ada penyakit tambahan macem-macem kan. Ternyata ya udah pokoknya dibiarin, nanti ibunya akan meninggal. Tapi dalam pembicaraan
Ibunya kan bilang takut, dia bilang enggak. Dia melihat ada lelaki, pria tidak kelihatan yang mengatakan kepada saya dan menunjukkan kepada saya bahwa kehidupan di sana itu setelah meninggal itu kehidupan yang bahagia, membahagiakan, bisa bertemu teman-teman lama, abadi, tidak ada kegelapan tapi ada kebahagiaan, tidak ada kesedihan, adanya kegembiraan, kayak gitu. Panjang teman-teman. Akhirnya ibunya percaya dan menjadi tenang dan meninggal dalam ketenangan itu. Oke. Kemudian ternyata ada yang mendengar, ada yang merekam ibunya kok bisa meninggal dengan senyum kayak gitu kan, sehingga terpublikasi di kota yang walaupun jujur tapi mungkin kurang bijak apa gimana di kotanya, jadi orang ngomong apa percaya, orang ngomong apa percaya. Nah ini terpublikasi bahwa nih orang meninggal tapi dengan menjadi senyum, jadi tenang, dan kata-katanya dipercaya bahwa itu dia bisa melihat seorang pria yang mampu untuk menunjukkan ke dia bahwa kehidupan di surga itu seperti itu. Orang itu nggak bisa dilihat oleh sekalipun astronot kayak gitu. Padahal kita tahu lah kita punya Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan, pencipta kita. Siapa menciptain kita? Nggak mungkin asal gitu aja kan. Ya, kita nggak tahu Tuhan dari mana, mau Tuhan ajaib, Tuhan tuh yang maha semua. Oke. Akhirnya dia menjadi dikenal, orang-orang berkumpul datangin ke rumahnya, ingin konsul, ingin mendapat jawaban siapa orang itu, siapa orang yang dimaksud itu, dari mana mengetahui itu, kayak gitu, mengkonfirmasi bahwa benar gak sih apa yang dikatakan kayak gitu. Akhirnya dia ngetik sampai si perempuan yang dulu dia taksir datang lagi ke dia, nemenin dia, karena dia waktu itu ngajak kencan kedua kalinya dengan kondisi dia bilang dia punya uang lebih, dia menjadi penulis naskah yang dikenal di kantornya, di perusahaannya, dapat royalti kali ya dari cerita yang dia buat kayak gitu. Si perempuan nemenin, dia bilang oke, saya nemenin kamu ceritakan saja ke yang datang ke rumah kamu ini tentang apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih yang sebenarnya dikatakan ke ibunya sehingga ibunya menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi meninggal dalam damai kayak gitu. Gimana akhirnya dia bikin cerita kata-kata, berapa kertas saya nggak tahu, dan jadi dengan rapi dia bicara ke orang-orang. Dia bilang oke, ada wartawan segala, bahwa dia mengatakan ke ibunya yang seperti tadi saya cerita, bahwa dia ada mengetahui, melihat orang pria yang sangat berkuasa tidak kelihatan, dan dia bisa membuat orang menjadi bahagia, orang menjadi kaya, orang menjadi sukses, orang menjadi pintar, orang bisa berkreasi luar biasa. Itu kekuatan yang luar biasa di luar nalar manusia, serba penuh keajaiban. Ini sebenarnya itu Tuhan, oke ya. Cuman diceritakan seperti itu. Orang menjadi pulang dengan percaya diri, dengan ketenangan, dengan semangat hidup yang baru. Akhirnya dia menjadi dikenal, film-film dia dikenal. Udah kayak gitu teman-teman. Nah kemudian si ini Anna, perempuan ini tetap kan nggak mau. Oke, dia katanya punya kekayaan, tapi wajah penampilan dia tetap dia kurang serak. Dia cari yang betul-betul ganteng kayak gitu kan. Tapi karena dia bisa beli rumah segala, jadi ini deh bersahabat deh. Dia ini cewek demen sama orang yang bisa maju lah, mau maju kayak gitu. Bersahabat, ternyata ketahuan dulu itu ada temen yang buat dia dipecat, yang menghasut dia agar dipecat dari kantor itu juga ikut berkunjung, sering berteman karena tahu punya uang kali. Sampai cewek ini terhasut dan mau sama si temennya ini. Sedih sampai dia aut-autan, rambut gondrong nggak ini, dan dia terima. Si perempuan ini menjadi dilema. Dia melihat ada anak yang dibully, mirip sama dia, rada gemuk, si mirip yang suka sama dia, gak gemuk. Dia bela tuh anak, dia bilang. Dan dia menjadi berpikir bahwa dia itu
hidup sama si ini tenang, tapi sama si itu hanya ganteng tapi kurang perhatian. Jadi lebih dia seperti nggak prioritas banget, karena dia ngerasa si cowok itu ngerasa kaya, bukan kaya gimana ya, ganteng, disukain sama perempuan, sedangkan si ini tidak punya penampilan yang ganteng tapi bisa menghibur, bisa memberi ketenangan, kebahagiaan di hatinya. Dilema kan, tapi akhirnya dia cerita ke ibunya juga mau ya dapat cewek anak ini yang ganteng biar anak-anak cucunya itu bisa ganteng keren-keren kayak gitu. Ya sudahlah, akhirnya dibagikan undangan. Dia nggak mau datang tadinya, cuman temennya lagi yang lain yang laki satu apartemen dari lama bilang datang, hargain kayak gitu. Oke lah, dia rapi-rapi semua, dia berangkat dari gondrong, dia potong semua rapi lagi. Kemudian ada momen pendeta nanya apakah ada yang berkeberatan atas pernikahan ini. Akhirnya dia beranikan diri menjawab, ya saya keberatan karena cinta itu harus didasarkan atas perasaan cinta sebetulnya, bukan karena ganteng, bukan karena penampilan fisik. Si perempuan jadi mikir lagi kan, si mempelai, si lakinya itu yang calonnya si perempuan itu yang ganteng bilang ya terserah kamu lah, apa ya dia milih saya udah kayak gitu kan. Udah si perempuan akhirnya bertanya, orang-orang apa juga bertanya, coba kamu tanya ke orang yang gak kelihatan itu, siapa sih yang saya harus pilih kayak gitu. Nah dia udah gak mau jawab, dia keluar aja. Saya gak mau jawab apa gimana, dia keluar. Si perempuan penasaran, dikejar gak lama di luar, dia tanya, kenapa kamu gak mau jawab pertanyaan saya tadi, siapa yang sebenarnya orang itu suruh saya pilih. Gini dia bilang, apa yang saya ceritakan ke orang-orang itu sebetulnya tidak benar. Saya tidak bisa melihat orang itu, orang yang berkuasa itu rekan saya. Nah ke kamu, saya sangat mencintai kamu, ke ibunya pun mencintai, tapi untuk kamu yang untuk seumur hidup dengan saya tidak akan maksa cinta saya. Itu hanya pilihan kamu. Jadi lebih baik saya tidak menjawab apa-apa. Akhirnya si perempuan bilang, ya udah saya mau sama kamu. Akhirnya dia nikah. Si laki yang ganteng itu ditinggal. Udah, akhirnya dia punya anaknya bener cabi gemuk lagi kayak gitu, tapi dia sayang. Dia bilang, oh anak kita ini seperti ini, dan dia dan bersama suaminya akan merawat dengan baik, dan suaminya juga naikkan hartanya, wealthy, kemakmurannya. Ya udah, digambarkan film hidup bahagia, dan drama-drama selanjutnya kita nggak ada yang tahu. Itu teman-teman yang saya mau share. Jadi kita itu selalu berusaha saja, punya pikiran positif, lakukan yang selalu terbaik. Apa yang kita inginkan kita usahain, kejar, kita perjuangkan perkembangan diri kita menjadi lebih baik, menjadi yang kita inginkan terbaik. Kita doa, kita nggak tahu caranya, kita usaha aja menjadi lebih baik dalam hidup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.